juga Kak Michael. Yuk siapin hatimu, lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kalau sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu, Tuhan kami undang Engkau hadir supaya kami bisa memuji dan menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Aku ajak semua buat bangkit berdiri yuk. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Berapa banyak yang di sini anak-anak raja, angkat tanganmu. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua
perwujudan terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, tutup matamu, angkat tanganmu, kita siapkan hati kita buat dengerin firman Tuhan ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari.
adik-adik, puji nama Tuhan. Kau kangen banget sama adik-adik. Sudah lama ya kita nggak ketemu, tapi puji Tuhan hari ini semuanya kita bersukacita, kita ketemu kembali. Nah, sebelum dengerin firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Mari angkat tanganmu, kita sama-sama kita berbahasa roh. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kau urapi setiap kami supaya kami ngerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami ya Tuhan, baik kami yang membawakan firman-Mu, baik kami yang mendengarkan Tuhan. Engkau ubahkan setiap kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang mau dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kakak sapa lagi yang di rumah-rumah, baik yang ada di Banten, di luar Banten, semuanya shalom. Tuhan Yesus dahsyat, kita ketemu lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, demikian juga firman-Nya hari ini itu adalah firman yang sangat luar biasa. Adik-adik nanti bisa baca di Matius 17 ayat yang ke-14 sampai ke-21. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari ada seorang bapak datang kepada Tuhan Yesus. Dia sambil menangis, dia bilang begini, Tuhan Yesus tolong sembuhkan anakku Tuhan, tolong sembuhkan anak saya Tuhan. Dia bilang seperti itu. Kenapa? Ternyata anaknya ini sakitnya nggak sembarangan sakit. Bukan sakit batuk biasa, bukan sakit flu, bukan sakit demam biasa, bukan. Ternyata adik-adik sakitnya ini sakit ayan. Wow, kadang-kadang nih adik-adik pada waktu kumat nih, dia bisa masuk ke dalam api, bisa masuk ke dalam air. Ini ternyata bukan ayan biasa, ternyata ada setannya. Ya adik-adik, ternyata anak ini kerasukan setan adik-adik. Wah, bapaknya sudah nggak bisa lagi, mau berdoa nggak bisa, dibawa ke dokter nggak bisa, sampai akhirnya adik-adik sudah dibawa juga ke murid-murid Tuhan Yesus, nggak sembuh juga. Akhirnya bapaknya ini datang kepada Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, bawa ke sini anakmu, bawa, kata Tuhan Yesus. Pada waktu anaknya itu dibawa, Tuhan Yesus langsung bilang ini, keluar kau dari anak ini. Apa yang terjadi? Langsung adik-adik, anaknya ini langsung sembuh. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Sekarang yang bingung, yang bengong, itu murid-murid Tuhan Yesus. Terus dia bilang gini, murid, Tuhan Yesus, Tuhan, aku tadi udah usir itu, tapi kenapa ya setannya nggak mau keluar dari orang itu waktu saya berdoa, waktu kami berdoa, kata murid-muridnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus bilang begini, karena kamu kurang percaya. Kurang percaya? Iya, kata Tuhan. Kalau kamu nih punya iman sebesar biji sesawi, nih kakak punya biji sesawi beneran nih. Nih saya kakak taruh sini ya. Nih coba lihat. Oh, kecil apa besar? Kecil. Kalau kita punya iman gedenya segini aja, Tuhan Yesus bilang begini, kamu bisa pindahkan gunung. Wah, bisa pindahkan gunung. Luar biasa. Wah, gunung yang gede begitu. Kalau kita punya iman besar-besarnya gedenya sesawi ini, biji sesawi ini, ternyata bisa memindahkan gunung, bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau kita berdoa, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi itu. Wow. Terus apa murid-muridnya? Hah?
punya iman segede ini. Wow, terus murid-murid, bagaimana caranya kita punya iman sebesar biji sesawi? Bagaimana caranya supaya kita bisa belajar percaya sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, ketika kamu tekun baca Alkitab, kamu tekun berdoa, Tuhan mau adik-adik yang ada di rumah, termasuk kakak, kita harus tekun baca Alkitab atau baca firman Tuhan setiap hari. Inilah yang dinamakan kita percaya, kita punya iman sama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh melekat sama firman-Nya. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita hari ini belajar apa? Baca Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari supaya kita punya iman. Iman kita sebesar biji sesawi saja, Tuhan bilang kita bisa pindahkan gunung yang besar. Nah, luar biasa. Nah, untuk itu Tuhan bilang begini, di dalam 1 Korintus 16 ayat 13a dikatakan begini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semuanya, papa, mama yang ada di rumah semuanya, ayo kita sama-sama belajar, kita memiliki iman yang kuat sama Tuhan. Dalam situasi kondisi seperti ini, kita harus miliki iman yang kuat bersama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yuk kita sama-sama berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu siang hari ini, pagi hari ini. Berkati ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu tercurah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa, biarkanlah Tuhan Engkau pakai kami ya Tuhan. Biarkanlah kami terus tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkanlah Tuhan kami boleh punya iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Ya, kita baca sama-sama ya. Dari 1 Korintus 16 ayat 13a. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Keren banget ini. Oke deh, kita ulang lagi. Sudah hilang satu. Oke, nggak apa-apa. Masih ingat 1 Korintus 16 ayat 13a. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Hilang lagi. Nggak apa-apa. Ingat saya. 1 Korintus 16 ayat 13a. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Iya, hilang lagi deh semuanya. Gak apa-apa. Ingat kan? 1, 2, 3. 1 Korintus 16 ayat 13a. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bisa kan? Bisa. Nah, teman-teman yang sudah bisa, yang sudah hafal, langsung minta di videoin, lalu di-upload di IG masing-masing. Jangan lupa di-tag ke BKR Modern Land, oke? Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Adik-adik, kita mau sama-sama berdoa syafaat dengan teman-teman di rumah. Damailah Indonesiaku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah online anak Layan 3 pagi ini, di mana kami bisa memuji dan menyembah walaupun dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami untuk pagi ini kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga. Bapak, Engkau berkati setiap keluarga ya Tuhan, khususnya para orang tua. Dan Engkau berkati ya Tuhan supaya menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya.
dan semakin saling mengasihi dan terus unity di dalam keluarga. Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan keluarga-keluarga. Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah seperti firman-Mu. Sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun dan anak-anak pun taat kepada orang tua. Kami juga berdoa supaya ada lawatan Roh Kudus yang terjadi sehingga mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa terjadi. Dan kami semua pun menjadi orang yang menyelesaikan amanat agung dan membawa api Pentakosta ketiga. Dan Engkau pakai kami ya Tuhan supaya bisa menyelesaikan amanat agung bagi Tuhan Yesus. Dan kami semua pun menjadi orang yang diselamatkan seperti firman-Mu. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami juga berdoa untuk Opa Niko, Oma Hermin, Dedi Peter, dan Bunda Christine supaya mereka semua tetap sehat, kuat, panjang umur, dan diperkenan dan terus diurapi Roh Kudus sebagai messenger of the Church of the Pentecost yang menyelesaikan amanat agung dan membawa api Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Tuhan, hari ini saya berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati, Kau pulihkan keadaan bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju lagi ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kau berikan roh hikmah dan roh takut akan Kau ya Tuhan dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat resesi ekonomi global ya Tuhan. Kau bebaskan Indonesia dari krisis ekonomi global ya Tuhan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang diberkati ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Kau lawat bangsa-bangsa ya Tuhan, sehingga banyak yang bertobat dan menerima Engkau sebagai juru selamat ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat virus corona ya Tuhan. Kami berkata kepada virus corona, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, doa buat tim medis ya Tuhan. Kau berkati tim medis ya Tuhan, Kau berikan kesehatan pada tim medis ya Tuhan, agar dapat menemukan pasien virus corona ya Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita berseru sama seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai
anak-anak semua, papa mama yang ada, yuk angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Bye-bye, Tuhan Yesus berkati.